Masjid yang didirikan dengan swadaya tulus ikhlas para jamaah Al-Alaq berdiri menawan di tengah-tengah perkampungan kota. Dengan bentuk arsitektur mini megah, mampu memukau siapa saja yang mengunjunginya. Sentuhan pernak-pernik pelengkap indahnya masjid benar-benar diperhitungkan demi menimbulkan efek nyaman bagi yang mengunjunginya. Asal mulanya Masjid Al-Alaq ini dibangun karena posisi di dalam lingkungan ini kita tidak memiliki masjid. Dan kami jemaah yang sekitar 30 kakak, pada ketika itu waktu bulan puasa kita sholat tarawihnya di rumah-rumah yang agak sedikit luas. Olehnya itu maka kita minta kesediaan Bapak Lurah mengizinkan tempat untuk kita bangun masjid. Masjid itu makanya tempat ini yang kita coba untuk pakai masjid ini dengan meminta kesediaan Ibu Siti Saleh Songge untuk bisa menghibahkan tanahnya untuk kita bangun masjid. Pada ketika tanggal 21 bulan 2 2021, 11 tahun yang lalu. Masjid yang kita rencana bangun itu namanya belum ada. Hanya bangun saja masjid. Sedangkan Al-Alaq yang kita pakai ini kebetulan kita juga tinggal di Kelurahan Alaq, dan dalam posisi nama yang kita pakai Al-Alaq itu adalah kita ambil dari Al-Quran surah Al-Alaq, segumpal darah. Terkutip dalam surah Quran Al-Alaq ayat 2 hingga 5 yang artinya, Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sebagai insan manusia, kita berkewajiban untuk mencari makna masjid ini berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal itu masjid ini yang dinamakan dalam Al-Alaq itu adalah segumpal darah sebagai manusia yang mempunyai milik dari Allah dengan keluar kitanya manusia dengan segumpal darah dengan ciptaan Allah. Maka itu kita makna di Masjid Al-Alaq. Sementara kita yang jemaah ini sepakat bahwa nama yang kita pakai Al-Alaq dan kita berdomisili di Kelurahan Alaq. Sedangkan ada pemekaran baru ini baru Kelurahan Pengkasih oleh Tatap mulanya kita di Kelurahan Alaq dalam hal ini di Tanoma.
Itu yang kita pakai dengan nama masjid yang ada ini, Al-Alaq. Dalam membangun masjid ini kita dengan penuh semangat. Umat kita baru sekitar 30. Dalam hal ini kondisi kita umat yang ada 30 ini mempunyai kemampuan. Dalam kemampuan hanya uang kita kumpul tiap bulan. Tiap bulan itu 5.000 per kakak. Ada yang 10, ada yang 15, ada 25. Dengan memiliki uang sebesar 700.000. Dengan nekat itu kita bangun masjid. Kakak ini kita kebanyakan orang dari Kupang sendiri, orang Flores, orang Alor, dan Jawa juga sedikit dalam hal ini, kurang lebih. Jadi kalau tanah ini, tanah milik pribadi. Pribadi orang, mamanya sudah meninggal. Waktu dia kasih kita, suaminya sudah meninggal dahulu, baru ibu itu memberikan hibah pada kita dengan tanah milik pribadi. Setelah adanya masjid ini, baru kita buatkan AIW, akta wakaf di KUA, kemudian kita ajukan ke pertanahan dan mendapat sertifikat wakaf pada tahun 2001. Pada tahun 2014, 13 tahun mendapat sertifikat wakaf. Itu ukurannya timur barat 20, lebarnya utara selatan 31. Panjang 31, lebarnya 20. Dengan ukuran luasnya 620 meter persegi. Induknya awalnya. Bagaimana riwayat atau sejarah pendirian masjid ini diawali dengan motivasi semangat dari jemaah ada di sekitar Masjid Al-Alaq ini untuk memiliki sebuah masjid. Sehingga timbullah gagasan untuk membuat masjid, diawali dengan membuat perencanaan gambar, yang gambar ini dilakukan oleh Pak Lukman namanya, yang mana beliau pada hari ini sudah tidak tinggal di Alaq, sudah berpindah tempat tinggalnya, sehingga masjid itu sudah terbentuk pada saat itu yang berbentuk kotak persegi 4 dan dengan ornamen yang sangat sederhana, tapi dengan tuntutan suasana, tuntutan zaman, di mana pertumbuhan umat Islam di sekitar Al-Alaq ini sekian tahun terus bertumbuh, maka dari pengurus masjid pada saat itu takmir masjid melakukan perubahan dengan melakukan perencanaan ulang untuk membesarkan masjid ini, di mana yang saat ini sudah hampir finishing 100%. Di mana kebutuhan itu diakibat dari tuntutan dari jemaah sekitar lingkungan Masjid Al-Alaq. Di mana biaya dari pembangunan Masjid Al-Alaq ini merupakan sumbangan atau swadaya murni dari masyarakat sekitar Al-Alaq ini. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kita ke depan ini untuk terus memakmurkan Masjid Al-Alaq ini. Yang berikut bahwa ornamen-ornamen yang muncul di dalam Masjid Al-Alaq ini merupakan sebuah kondisi di mana kita panitia pembangunan masjid melakukan musyawarah-musyawarah kecil untuk mempersiapkan ornamen-ornamen ini dari melihat beberapa gambar, baik itu yang ada di internet atau gambar-gambar yang disodorkan oleh para jemaah, sehingga kita diskusi menghasilkan yang ada sampai sekarang ini, di mana ornamen ini di situ terbentuk ada yang terhias dalam bentuk bulatan. Ada makna filosofi bulatan itu merupakan matahari, ada bintangnya di ornamen itu, ada bulan. Ini menggambarkan ciptaan Sang Ilahi, di mana di atas ornamen itu ada tertulis lambang Allah dan Muhammad. Mengenai warna keramik kita memilih memang warnanya agak ke kuning-kuningan, karena
kita harap bahwa dari warna ini ada sebuah keteduhan, terus dipadu dengan lampu yang memang kita kondisikan lampu yang begitu banyak untuk terang itu ruangan, sehingga menarik, sehingga membuat kenyamanan pada saat kita bersolat ataupun kita duduk berzikir. Dengan suasana itu membuat batin kita mendatangkan batin ketenangan, penuh dengan sebuah ketenangan. Terus mengenai pintu, pintu memang ini merupakan hasil kita melihat dari beberapa gambar yang ada di YouTube, sehingga putusan kita pilihannya bentuk seperti ini. Memang ini bentuk yang agak kolosal, bentuk yang luar biasa pada zaman-zaman dahulu dipakai untuk masjid-masjid yang dengan ketinggian gedungnya cukup tinggi. Awal mulanya masjid itu kita bangun karena kondisi di Al-Alaq di masjid di Kelurahan Pengkase itu belum ada masjid. Jadi kita bangun, kita sepakat bahwa kita bangun masjid itu agak tinggi jadi kelihatannya bagus. Pandangannya, penglihatan dari jauh, bisa dari laut ini bisa dengan kapal pandangannya bisa lihat masjid. Dan setelah itu kita rehab, kita bangun lagi ini kan bikinnya lebih bagus. Kelihatan unik itu karena ornamen-ornamen itu yang di dinding itu yang bikin kelihatan indah, cantik. Terus lantainya itu pakai marmer sehingga orang yang datang sholat di masjid itu merasa nyaman. Mereka lihat dari tiangnya, dari ornamen di dinding itu yang bikin unik, bikin antik. Tingginya itu sekitar, karena 2 lantai sekarang, awalnya itu kan 1 lantai. Jadi sekitar 12 meter tuh tingginya tuh. Luas keseluruhannya itu sekitar, itu karena ada 2 kaplik jadi 3, jadi berarti dia sudah 30 kali 20 tuh. Nah, ya, dia panjang 30 karena itu di situ ada 3 kapling. Yang pertama intinya itu kita masjid awal, terus yang di belakangnya kita dapat tanah, yang depan juga jadi hanya 3 kapling di situ. Ya, jadi sekitar 30-an panjangnya tuh. Mulanya kita bangun, belum ada imam. Setelah masjid jadi, baru kita jemaah ini berunding, kompromi, cari imam. Jadi cari imam itu, dari imam itu ada 2 orang. Saya sebagai imam pertamanya, dan imam kedua Ahmad Duru almarhum, sudah pensiun. Awal mulanya, Mbak. Kita 2 orang itu jadi imam. Kami sangat mengharapkan bahwa kita ini besok lusa akan berangkat. Tergantung daripada panggilan. Kalau tiket sudah ada, ya jalan. Harapan kita mudah-mudahan generasi-generasi akan datang itu dengan satu hati, satu kekuatan, satu imam, satu niat untuk bisa melanjutkan masjid ini dengan baik. Sesuai dengan syariat Islamnya dan sesuai dengan keinginan umat, keinginan jemaah. Nah, ini kita sangat harapkan. Jangan sampai terjadinya konflik sana sini. Alhamdulillah masjid ini tidak berjalan. Kita dengan keadaan stabil dan keadaan normal seperti mana yang kita harapkan dari keadaan sekarang. Toleransi dalam hal ini dalam keadaan baik, dan kemudian dari maaf saja tetangga saya satu di sebelah ini dari non muslim. Alhamdulillah ketika masjid pertama berjalan, mereka juga sambung tangan
gotong royong, kebersamaan mereka bangun. Dan tidak ada satu konflik, dan tidak ada satu keretakan, tidak ada satu hal-hal yang membahayakan, tidak ada hal yang tidak menyudutkan pada kita. Dengan hati ikhlas, hati baik mereka, dengan kita ada kebersamaan, toleransi, kebersamaan, silaturahmi yang baik untuk di golong-golong kita yang lain. Kalau sama umat, alhamdulillah baik seperti mana biasa. Jadi ada sebuah harapan bahwa dari masjid ini kita menghadirkan generasi unggul, di mana generasi masjid yang kita siapkan sekarang ini bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, baik itu di lingkungan kita di Al-Alaq ini maupun nanti pemimpin-pemimpin di luar lingkungan Alaq ini. Ini sebenarnya harapan yang paling kita harapkan dari anak-anak muda sekarang, generasi kita sekarang, sehingga kita selalu mempersiapkan baik dari TPQ maupun TK. Memang ada keberlanjutan nanti ke depan, kita akan menyiapkan pendidikan-pendidikan lanjutan, baik SD maupun SMP yang berada di lingkungan Masjid Al-Alaq ini. Seperti yang Ketua sampaikan bahwa bukan hanya TK saja, tapi SD dan SMP. Insya Allah kita jemaah di situ punya keinginan agar satu saat masyarakat jemaah muslim yang ada di Kelurahan Pengkase itu tidak bersekolah lagi di jauh, tapi bersekolahnya di situ, sehingga mereka tidak butuh anggaran atau ongkos untuk pergi sekolah yang lebih jauh. Insya Allah kalau di situ keinginan kita tercapai, berarti kita sudah membantu masyarakat yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka mau bersekolah tidak terlalu jauh, tidak membutuhkan biaya. Berarti itu salah satu faktor untuk mengurangi biaya untuk anak-anak sekolah. TPQ kita namanya TPQ Al-Alaq. Ini pengajar-pengajarnya itu dari ustadz-ustadz lulusan jebolan dari Pondok Pesantren Temboro, dari ada yang sekolah di Malang, di Jawa yang mereka belajar di sana, setelah kembali studi S1-nya, ada yang pondok, mereka kembali, terus lanjutkan S1-nya di Kupang, terus mereka mengajar di TPQ. Kita rangkum mereka, jadi itu ada anak-anak yang sekitar situ, termasuk Pak Ketua Yayasan punya anak, ada 2 orang, kita pengajar, terus lulusan dari Temboro seperti Ustadz Iqbal ini, sama Ketua TPQ-nya Ustadz Asmil, itu lulusan dari sana juga, tapi lanjutkannya di S1 di STID, Kupang sini. Jadi rata-rata di situ pendidikannya S1 semua. Ya, S1. Iya. Insya Allah yang sekarang juga ada anak-anak yang dikasih sekolah ke sana, insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan mereka bisa lanjutkan lagi. Kita sudah persiapkan orang tua yang mereka sudah sekolahkan mereka ada yang ke Temboro, ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jogja, sehingga ke depannya mereka bisa kembali ke Kupang, terutama ke Kelurahan Alaq, khususnya Masjid Al-Alaq, untuk mereka bisa lanjutkan ustadzah yang ada sekarang ini. Masjid Al-Alaq menjaga iman dan takwa. Imtak, generasi Islam dengan rutin menggelar pengajian anak-anak di TPQ, Taman Pengajian Al-Quran Al-Alaq,
yang dilaksanakan setiap ba'da asar di hari Senin hingga Jumat petang. Anak-anak wajib dibekali ilmu agama sejak dini. Belajar tajwid dan menghafal surah pendek rutin dilakukan. Generasi cilik muslim dibekali ilmu agama sejak dini, yang demikian secara tidak langsung menjaga perkembangan rohaninya dengan baik sehingga tidak gagal paham. Memberi kekuatan iman yang kokoh serta welas asih, menghargai, menghormati, dan tenggang rasa untuk sesama. Tiap kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar berapa kali? 33 kali. Ada yang bilang 34 kali. Jadi jumlahnya semua berapa? 100. Ista'id. Dengan agama, anak-anak akan belajar tentang adab dan akhlak, menjadikan mereka pribadi yang tangguh, bijak, dan cerdas. Karena anak-anak adalah amanat, manusia yang paling utama memperoleh kebaikan dan paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah Allah yang diletakkan di sisimu.